Cahyokumolo mengaku sudah melaporkan jawaban Mahkamah Agung terkait status Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada Presiden. Dalam suratnya, Mahkamah Agung menolak mengambil keputusan soal status Ahok karena adanya proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat rekomendasi Mahkamah Agung tersebut sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017. Cahyokumolo mengaku sudah 2 kali melaporkan perkembangan jawaban Mahkamah Agung kepada Presiden serta memberikan sejumlah saran kepada Presiden terkait status Ahok. Salah satunya adalah menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus dugaan penodaan agama dengan status Ahok sebagai terdakwa. Apabila jaksa menjatuhi ancaman pidana 4 tahun penjara sesuai pasal 156 KUHP, maka Ahok tidak akan dinonaktifkan. Namun apabila jaksa menggunakan pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun, maka Presiden bisa langsung menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur Jakarta. MA sudah membalas tanggal 16 Februari. Yang intinya jelas bahwa Mahkamah Agung termasuk tidak dapat memberikan pendapat hukum. Karena saya paham karena sedang proses di pengadilan. Saya belum bisa mengambil keputusan apakah yang bersangkutan diberhentikan sementara atau tidak. Saya menunggu jaksa kan tinggal staf. Sekarang sedang menegakkan saksi. Habis ini kan sudah selesai, itu aja. Tinggal tunggu itu. Mahkamah Indonesia menyatakan tidak dapat memberikan fatwa soal pengaktifan kembali terdakwa Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fatwa MA ini dinantikan terkait adanya usulan hak angket DPR dan aksi boikot di DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok. Mahkamah Agung telah menjawab permintaan fatwa oleh Kementerian Dalam Negeri perihal aktif kembalinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hasilnya, MA tidak dapat memberikan fatwa karena gugatan atas perkara yang sama telah ada di PT UN. Selain itu, fatwa MA dikhawatirkan berpengaruh pada independensi hakim. Mahkamah Agung kan harus meneliti sedemikian detail ya. Mahkamah Agung memegang prinsip bahwa kalau suatu pertanyaan, suatu minta petunjuk yang materi dari petunjuk itu ada keterlibatan dalam satu perkara, maka Mahkamah Agung mencegah diri untuk mengeluarkan pendapat tentang hal itu. Terkait ancaman boikot DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta, Ketua Fraksi Partai Nasdem menyatakan belum berpengaruh pada agenda DPRD DKI Jakarta. Aksi boikot fraksi Partai Gerindra, P3, PKB, dan PKS dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Cahayapurnama yang kembali menjadi gubernur meski berstatus sebagai terdakwa. Mogok itu sendiri menjadi aneh bagi kami. Kenapa timbulnya hari ini gitu? Kalau masalah Pak Ahok menjadi gubernur itu atau bertugas kembali menjadi gubernur, nah itu kan bukan urusan administrasi yang harus diselesaikan oleh DPRD DKI. Di tingkat nasional, dengan dimotori Partai Demokrat, hak angket aktifnya Ahok juga telah diajukan ke pimpinan DPR. Tim Liputan Metro TV. 1-2 berlangsung di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selain berorasi, sejumlah perwakilan peserta aksi juga sempat diterima oleh Komisi Hukum DPR. Masa 212 diwakili Sekjen FUI Muhammad Al-Khattab bertemu dengan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI seperti Bambang Susatyo serta Trimedia Panjaitan. Mereka meminta DPR mendesak Mendagri menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sementara aksi massa berlangsung sejak pagi di depan gedung DPR MPR di Jakarta. Setelah perwakilan massa ditemui Komisi Hukum DPR, massa membubarkan diri sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hukum Ahok hari ini digelar dengan mendengar keterangan dari 3 orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Kita akan bergabung dengan Humaira Balkis dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Balkis, bagaimana jalannya sidang hingga sore hari ini?
Sidang ke-11 untuk perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama hingga sore ini masih berlangsung. Sidang tadi sempat ditutup untuk sementara waktu selama 1 jam, sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi untuk istirahat. Agenda yang sedang berlangsung dari dalam ruang sidang saat ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli ketiga yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Muzakir, yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari 2 orang ahli agama Islam yang juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka adalah Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah yang juga pengurus dari Majelis Ulama Indonesia, serta ahli agama dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Miftahul Akhyar. Sedianya ada 4 orang ahli yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang ke-11 hari ini, namun ahli yang hadir hanya 3 orang, sedangkan salah satunya yaitu Abdul Khoir Ramadan, ahli hukum pidana dari Majelis Ulama Indonesia, tidak dapat hadir karena sakit. Rory. Balkis, dari 3 ahli yang dihadirkan, keterangan apa yang didalami oleh Majelis Hakim? Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana, Muzakir tadi di dalam sidang memberikan keterangan atas peristiwa pidana yang diduga muncul saat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, menyebutkan kata Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dalam sidang, Muzakir diminta keterangannya untuk memberikan definisi dari penodaan dan juga penistaan. Untuk perkara ini, Muzakir mengatakan bahwa yang telah terjadi adalah sebuah penodaan sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh ketentuan hukum pidana di Indonesia, yaitu KUHP, tepatnya pada pasal 156A KUHP. Muzakir mengatakan pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu yang menyebutkan kata Al-Maidah ayat 51 telah memenuhi unsur sengaja untuk bermaksud melakukan penodaan agama, karena saat itu Ahok menyampaikan pidatonya di muka umum kepada warga Kepulauan Seribu yang sepatutnya diketahui mayoritas beragama Islam. Rory. Terima kasih Umaira. Balkis melaporkan langsung dari tempat digelarnya sidang kasus Ahok di Jakarta Selatan. Bagaimana kesiapan kuasa hukum kali ini untuk sidang ke-11 Ahok? Ya, Yohana, saat ini kami bersama dengan rombongan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dalam perjalanan menuju ke gedung Kementerian Pertanian lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali menggelar sidang kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Agenda sidang ke-11 hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada 4 ahli yang akan dihadirkan, 2 ahli pidana dan juga 2 ahli agama. Lalu bagaimana kesiapan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Saat ini kami sudah bersama dengan Hamri Jemat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pak Hamri, bagaimana nih Pak kesiapan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang ke-11 Ahok? Ya, seperti sidang-sidang sebelumnya, tim kuasa hukum ini sangat mempersiapkan diri. Ya, boleh dibilang kita sudah memang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dan juga sikap kita berkaitan dengan 2 orang ahli agama dan 2 orang ahli pidana. Nanti keterangan apa yang ingin tim kuasa hukum gali dari 4 ahli, yaitu ahli pidana dan juga 2 ahli bahasa, Pak Hamri? Ya, kalau ahli agama, ya tentu kita akan mempertanyakan berkaitan dengan katakanlah apa yang menjadi katakanlah pendapat dan sikap keagamaan MUI, dan kemudian juga tentu yang berkaitan dengan tafsiran daripada Al-Maidah tersebut. Apakah ini monotafsir atau multitafsir begitu, ya? Nah, nanti akan ada ahli yang dihadirkan dari MUI. Nah, pada sidang-sidang sebelumnya tim kuasa hukum menolak ahli yang dihadirkan dari MUI. Lalu bagaimana sikap tim kuasa hukum terhadap ahli MUI yang juga nanti akan dihadirkan, Pak Hamri? Jadi begini, sebelumnya memang sudah oleh jaksa diajukan ya, ahli agama dari MUI.
dan itu memang kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena memang ada masalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, adalah masalah mengenai sebagai ahli kan dia harus objektif dan juga bersifat independen, ya, netral lah begitu ya, berdasarkan keahliannya. Nah, kalau dia dari MUI, masalahnya adalah dia mengeluarkan produk menjadi bagian daripada mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan, tapi sekarang dia muncul di pengadilan sebagai ahli. Jadi dia menilai apa yang dia buat sendiri. Nah, menurut hemat kita sebagai penasihat hukum, ini menimbulkan konflik of interest, ya. Objektivitasnya akan sangat sulit sekali. Oleh karena itulah kita menolak. Nah, kalau nanti pun dalam sidang ini ada ahli agama, ya, yaitu Profesor Ilyas, ya, Yunahar Ilyas, itu, dan juga satu lagi dari ahli pidana, ya, yaitu Abdul Khair Ramadan, yang juga merupakan anggota Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Ini pun juga, ya, kita melihat, ya, akan ada kesulitan untuk kita terima. Ya, kita juga harus menunjukkan sikap konsistensi kita. Ya, harus konsisten lah, ya. Nah. Oke. Netralitas, independensi atau objektivitas seperti apa yang sebenarnya ditanyakan atau dipertanyakan oleh tim kuasa hukum, Pak Hamfrey? Oh, penting ini objektivitas dari seorang ahli. Ya. Karena kalau dia mau menjelaskan, ya, berkaitan dengan katakanlah pendapat dan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI, ya. Nah, kan dia harus memberikan pendapatnya sebagai ahli. Nah, tapi kalau dia sudah katakanlah mempunyai pendapat yang merupakan bagian dari MUI, dia nggak bisa keluar dari pendapat lain selain pendapat yang sudah dia berikan pada saat dia di MUI tersebut begitu. Nah, jadi dalam hal ini kita nggak mendapatkan nanti kebenaran material dari seorang ahli gitu. Padahal dalam persidangan ini sangat penting sekali mendapatkan kebenaran material dari saksi fakta maupun ahli begitu. Nah. Pak Hamfrey, dalam sidang sebelumnya atau 2 sidang sebelumnya, tim kuasa hukum tidak mempertanyakan sama sekali kepada ahli yang dihadirkan dari MUI. Tidakkah tim kuasa hukum merasa rugi tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada ahli yang dihadirkan dari MUI ini? Bagus dong. Kalau tanya malah lebih merugikan. Begini, bagaimana kita tanya sama seseorang yang kita sudah tahu jawabannya pasti merugikan untuk klien kita. Jadi ya kita harus ambil prinsip, dan itu nanti malah jadi pertimbangan oleh majelis hakim. Kenapa kita tidak bertanya? Tapi kalau kita bertanya, nanti majelis hakim juga akan sulit untuk menilai. Loh, katanya menolak, tapi kok bertanya, betul kan? Nah, nggak kelihatan punya sikap yang jelas dalam penolakannya. Oleh karena itulah, kalau menolak jangan bertanya, gitu. Tim kuasa hukum sikapnya sudah jelas menolak ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari MUI. Lalu mengapa ini jaksa penuntut umum seolah ngotot terus menghadirkan ahli dari MUI, Pak Hamfrey? Jaksa penuntut umum bukan ngotot, tapi memang dia harus mengajukan ahli yang ada di dalam berkas. Nah, jadi memang apa yang dalam berkas itu harus dihadirkan dalam persidangan, termasuk ahli. Nah, inilah kalau yang kita sudah lihat, proses hukum untuk pemberkasannya kan dari kepolisian terutama di kejaksaan itu sangat cepat sekali. Sehingga mungkin kita menduga bahwa jaksa tidak melihat sampai sejauh ini ternyata ahli-ahli yang diajukan itu dari MUI. Dan kalau dari awal memang jaksa mempunyai kesempatan cukup panjang, ada kemungkinan jaksa minta supaya jangan dari MUI, dari pihak lain, karena itu lebih objektif dan lebih netral. Terakhir, Pak Hamfrey, apa strategi yang disiapkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama untuk menghadapi sidang ke-11 hari ini? Ya, kita pasti siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari segi ahli pidana, tentu kita nanti mempertanyakan mengenai katakanlah berkaitan dengan pendapatnya dalam masalah katakanlah unsur kesengajaan, unsur perbuatan melawan hukum. Nah, tentu karena ini ahli dari jaksa, ya kita nanti tentu akan mempertanyakan hal-hal yang tentu bisa menguntungkan untuk klien kita begitu, ya. Ahli agama pun juga akan sama gitu, ya. Kita akan mempertanyakan hal-hal yang bisa tentu membawa hal yang lebih baik untuk klien kita.
Baik, terima kasih Hamri Jemat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Yohana, baru saja kami ini tiba di gedung Kementerian Pertanian, lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Tentu kita masih akan nantikan atau simak bersama bagaimana dinamika yang akan terjadi pada sidang ke-11 kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang rencananya akan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yohana, kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih Eva Wonder. Nanti kita akan update kembali. Kami rala tadi Gubernur aktif ya, Basuki Cahayapurnama sudah aktif kali ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan kita akan update lagi nanti dari Eva Wonder dan juga rekan-rekan lain di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sebelum